Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang rumah kontrakan yang harganya miring tetapi ternyata angker dan berhantu. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya. Mencari rumah kontrakan bukanlah satu perkara yang mudah, apalagi untuk mendapatkan rumah yang nyaman serba lengkap dengan biaya sewa yang murah. Untuk mendapatkan rumah kontrakan idaman seperti itu seolah bergantung kepada nasib, lebih-lebih lagi di kawasan perkotaan. Begitulah yang dialami pasangan suami istri dari Malaysia ini ketika mencari rumah kontrakan yang murah di sekitar Pataling Jaya, Selangor. Namun setelah lebih 3 minggu mencari di internet, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah susun dengan sewa 300 ringgit Malaysia atau sekitar 1 jutaan per bulan. Menurut Wan Asia, pada awalnya suaminya Nick Razali merasa ragu dengan harga murah yang ditawarkan pemilik rumah. Akan tetapi pria yang akrab disapa Jali itu akhirnya setuju untuk mengontrak di situ. Jali dapat tugas dari perusahaan untuk pindah ke Selangor. Saya panik bantu carikan rumah untuk disewa. Saya menjumpai kontrakan murah dengan harga tidak masuk akal. Lokasinya dekat dengan tempat kerja suami, kata wanita yang akrab disapa Mekyah ini mengawali kisahnya. Selain dekat dengan tempat kerja sang suami, rumah susun tersebut tidak jauh dari klinik dan pasar. Namun Mekyah tak bisa langsung melihat rumah itu karena masih tinggal di rumah mertua di Debong, Kelantan. Jadi hari pertama masuk itu merupakan kali pertama saya lihat rumah kontrakan tersebut, ujar Mekyah yang baru menikah 3 bulan lalu. Menurut Mekyah, walaupun rumah tersebut terlihat cantik, tetapi dia sudah mulai merasakan satu aura yang kurang menyenangkan sejak hari pertama masuk ke situ. Apalagi dia menemukan sehelai kain berwarna putih di lantai salah satu kamar tidur. Kondisi kain tersebut sudah lusuh dan penuh dengan noda lumpur. Waktu buang kain itu, tiba-tiba ada 2 atau 3 helai rambut panjang berwarna hitam jatuh. Hati sudah mulai tidak enak waktu itu. Sempat menebak-nebak, apa ini kain kuntilanak ya? Masa dia ganti baju dalam kamar ini? Saat itu sempat senyum-senyum memikirkan pikiran konyol itu. Tenang Mekyah. Tanpa pikir panjang lagi, Mekyah kemudian membuang kain misterius itu ke tong sampah. Hari pertama keadaannya normal, tidak ada yang aneh. Tapi saat masuk ke hari kedua, mulai terjadi kejadian-kejadian aneh dalam rumah kontrakannya. Saat suami kerja, Mekyah sedang asik main game di kamar. Tiba-tiba terdengar ada yang mandi seperti orang gila. Air dalam kamar mandi seolah ada yang mengurasnya. Padahal hari masih siang. Takut dengan apa yang terjadi di rumahnya pada siang bolong itu, Mekyah segera menghubungi suaminya sambil menangis. Anehnya, suara orang mandi itu hilang setelah Mekyah mengikuti suaminya membacakan ayat kursi melalui panggilan telepon dengan menghidupkan loudspeaker. Bagaimanapun, rasa ingin tahu menyergap dalam diri Mekyah, menyebabkan dia pergi ke kamar mandi untuk melihat
apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai kamar mandi, terkejut saya lihat sikat gigi betul-betul masuk dalam lubang jamban. Bahkan ada kotoran berceceran di lantai. Saya ketakutan dan langsung masuk lagi ke dalam kamar menunggu suami pulang, kata Mekia. Tapi malamnya justru bikin Mekia bertambah ketakutan karena gangguan aneh di dalam rumahnya semakin menjadi-jadi. Waktu itu Jali, suaminya, baru pulang kerja dan hendak makan. Tiba-tiba Jali teriak sambil mengatakan kalau nasinya basi dan bau pesing. Mekia yang panik tentu saja merasa heran. Bagaimana bisa nasi yang masih panas dari dalam rice cooker bisa terasa basi dan berbau tidak enak? Jali kemudian berdiri dari duduknya dan mengumandangkan azan di tengah rumah. Begitu Jali azan, ada suara ikut azan juga, tapi seperti main-main sambil diiringi ketawa. Menurut Mekia, suara orang ikut azan itu datang dari kamar kosong yang selama ini pintunya tertutup. Sebelum ini, pemilik memang sudah pesan untuk tidak membuka kamar yang tertutup itu. Dalam keadaan lapar dan letih, baru pulang dari tempat kerja, Jali menghubungi pemilik rumah untuk mendapatkan penjelasan sebenarnya di balik rumah yang disewakan kepada mereka. Namun jawaban yang diterima oleh pasangan ini cukup mengecewakan. Karena pemilik rumah hanya bilang situasi ini terjadi disebabkan masalah pribadi penyewa sendiri. Kesal juga dengan pemilik rumah berbicara seperti itu pada kami, menuduh kami pakai ilmu-ilmu segala, tapi kami mau pindah pun sudah tidak bisa, sebab sudah deposit rumah dan tidak bisa diminta jika memaksa pindah rumah, kata Jali. Akhirnya, pasangan suami istri itu tidur seperti biasa setelah kejadian aneh itu. Kata Jali, kalau takut dengan gangguan itu, maka makhluk itu semakin tambah suka. Tetapi pukul 1 pagi itu tiba-tiba ada bunyi ketukan keras pada jendela belakang di dapur, seolah mau memecahkan kacanya. Mekia terlalu takut sampai menangis. Suami bangun dan pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu sebelum baca Al-Quran. Tak lama saya ikut bangun dan menyusulnya ke kamar mandi. Tapi waktu jalan mau ke kamar mandi itu, saya terkejut. Saya dengar bunyi macam orang masak di dapur, ujar Mekia yang berada dalam keadaan lemah malam pas kejadian. Begitu tiba di dapur, wanita ini terkejut apabila melihat sosok kuntilanak dengan rambut panjang menyentuh lantai sambil memakai baju putih yang dibuang Mekia tempo hari. Bagaikan tidak percaya dengan apa yang dilihat, makhluk seram itu tiba-tiba menoleh ke arah Mekia dengan tatapan yang cukup tajam. Makhluk itu kemudian tiba-tiba berbicara kepada Mekia dengan suara garau dan bengis. Kenapa kau buang kain aku? Ini rumah aku yang punya.
Badan Mekia langsung menggigil. Lutut pun gemetaran karena ketakutan. Mekia benar-benar takut karena baru kali ini dia melihat barang gaib seperti ini. Sangat jelas sekali wujudnya. Mau panggil suami seolah mulut terkunci. Biasa lihat filmnya di TV, sekarang malah mengalaminya sendiri, ujar Mekia, mengenang kejadian mengerikan itu. Setelah ketakutan sambil menangis, Mekia pun pingsan. Ketika sudah sadar, dia berada di tempat pengobatan Islami. Waktu itu badan saya penuh dengan lebam-lebam dan bekas cakaran. Saat tanya suami yang ada duduk di sebelah, dia tidak mau memberitahu kejadian malam itu, ujar Mekia. Tidak mau mendapat gangguan makhluk halus terus-terusan, akhirnya pasangan suami istri ini mencari kontrakan lain tanpa menghiraukan harganya yang sedikit mahal. Walaupun sudah lebih 2 bulan tinggal dalam rumah ini, tak ada gangguan lagi. Tenang jiwa rasanya, pungkasnya. Oke, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu lagi di cerita horor seru lainnya.